Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat Romani. Pagi hari ini kita kembali lagi di acara podcast PKRS Promosi Kesehatan Rumah Sakit Romani Muhammadiyah Semarang. Dan tema kita kali ini tentang kesehatan anak. Oke, kita kali ini akan membahas tentang kesehatan anak, dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita, Dr. Fitri Amalia, spesialis anak yang merupakan salah satu tim dokter spesialis anak di Rumah Sakit Romani. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik, Fikri. Ini kita kali ini mau bincang-bincang ya dokter tentang perkembangan anak ya dokter. Screening perkembangan seperti itu ya dok. Kenapa dok perlu dilakukan? Mungkin ayah bunda di rumah ingin tahu ya dokter ya, pentingnya apa sih gitu dokter, kenapa harus kita screening perkembangan seperti itu dokter? Pertama saya akan menyapa terlebih dahulu ayah bunda di rumah. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan, yaitu lebih tepatnya lebih ke screening perkembangan. Kenapa harus dilakukan? Karena pertama adalah anak-anak bukan dewasa yang berukuran kecil. Nah, dengan mempunyai ciri khas, yaitu anak-anak itu tumbuh dan berkembang. Jadi ada tumbuh dan berkembang. Apa itu? Tumbuh itu ada volume atau ada pertambahan panjang dari tubuh, ya, karena dia akan semakin tinggi dari bayi yang kecil hingga akhirnya semakin tinggi. Dan yang kedua adalah kembang. Apa itu kembang? Berkembang adalah adanya proses kematangan dari fungsi-fungsi organ tubuh di anak tersebut. Jadi tidak bisa kita memperlakukan anak seperti dewasa yang kecil. Setiap anak mungkin pertumbuhan dan perkembangannya kan berbeda-beda ya dokter. Itu faktor yang mempengaruhinya apa saja dokter? Banyak faktor yang mempengaruhi si anak. Tidak hanya dari anaknya itu sendiri, yaitu seperti genetiknya atau faktor dari penyakit yang dideritanya atau yang lain-lain. Nah, ada faktor lain yaitu lingkungan yang harus kita perhatikan. Nah, di sini faktor-faktor itu dibagi dua ya sebenarnya yang lebih kita bisa spesifikkan, yaitu internal yaitu dalam diri dia, dan eksternal yaitu faktor dari lingkungannya. Kita harus mengenali itu sebagai mini, mikro, meso, makro. Apa itu mini? Itu dirinya sendiri, yaitu penyakit yang ada di deritanya atau genetiknya sendiri. Nah, mini apa? Keluarganya, gitu. Keluarganya, sekitarnya, lingkungannya. Terus meso yaitu ada kita sebagai petugas kesehatan. Kita lalu juga ada makro seperti pemerintah dan yang lain-lain seperti itu. Apakah ada resiko-resiko tertentu untuk seorang anak itu mengalami gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, dokter? Ibu-ibu dengan persalinan resiko tinggi tentunya. Mereka juga beresiko pada anaknya. Selain dari selama di dalam kandungan, kita juga harus anak-anak yang lahir tidak bisa bernafas spontan sendiri dengan memerlukan bantuan seperti asfiksi atau gangguan nafas, itu lebih beresiko dibandingkan anak yang lahir tanpa atau lahirnya normal. Lalu pada anak-anak yang sudah ada kelainan, misalnya penyakit jantung bawaan atau kronis atau penyakit-penyakit kronis, lalu pada anak-anak dengan lingkungannya yang tidak kurangnya stimulasi, itu juga jangan lupa banyak di sekitar kita yang memiliki gangguan perkembangan tidak hanya karena faktor penyakit, tapi juga karena faktor dari lingkungannya. Terus gini dokter, mungkin ayah bunda di rumah juga ingin tahu dok, kapan ya dok ya kita bisa melakukan deteksi dini seperti itu? Apakah baru umur 3 bulan atau nanti nunggu 5 bulan baru kita mulai buat melakukan deteksi dininya seperti itu dokter? Untuk deteksi dini kita sudah dari lahir sebenarnya sudah harus kita deteksi. Gimana caranya? Jangan lupa ayah bunda dari pemerintah sudah mensupport kita itu dengan adanya buku KIA, buku merah jambu ya, buku pink itu. Nah, di buku situ sudah
tertera di situ sudah ada tulisan usia 0 bulan itu harus apa, 1 bulan itu udah bisa apa, 3 bulan itu anaknya sudah bisa apa. Di situ sudah tertera. Jadi Bapak Ibu yang pada para orang tua baru ataupun orang tua yang sudah punya anak banyak, jangan lupa buku KIA-nya dipelajari. Itu banyak berguna. Jadi kita harus baca-baca itu sehingga kalau misalnya kok dari sana kita bisa lihat kok anak saya belum bisa ini, belum bisa itu bisa sudah kita udah was-was dan kita harus membawa ke setidaknya ke fasilitas kesehatan untuk di screening apakah benar anak saya itu ada keterlambatan. Sejak dini ya dok ya, sejak lahir ya dok ya. Dan mungkin pesan yang penting itu tentang buku pink ya dok ya, buku KIA ya dok. Jangan cuma jadi pajangan aja ya dokter ya, bukan sering dibaca ya. Ke posyandu saja bos. Oke dokter. Terus ini dok, apa yang perlu diperhatikan? Maksudnya perkembangan anak yang harus kita amati itu apa aja dok? Apakah hanya bisa bicara atau hanya bisa berjalan atau apa saja dokter yang mungkin perlu diperhatikan dokter? Untuk perkembangan itu ada 4 aspek, yaitu pertama personal sosial. Yang kedua adalah motorik. Motorik itu dibagi 2, halus dan kasar. Yang ketiga adalah bahasa. Faktor-faktornya seperti itu. Apa aja sih yang harus kita perhatikan nih Mbak? Misalnya biasanya pada usia 3 bulan kan. Pada usia 3 bulan itu anak harus sebenarnya dari awal bulan itu kita harus udah lihat tuh. Biasanya kalau awal bulan itu dia baru melihat misalnya kita kasih mainan. Nah, mainan di atasnya dia kita gerakkan ke kanan, ke kiri, dia akan memperhatikan. Nah, itu udah mulai perkembangan usia sekian. 3 bulan anak sudah mulai kepalanya tegak. Baru mulai tapi ya. Jadi dia mulai mengangkat-ngangkat kepalanya. Nanti usia 6 bulan dia wajib udah bisa. Jadi kalau misalnya usia 6 bulan anak kepalanya belum tegak, itu kita sudah harus warning. Jadi 3 bulan dia baru belajar, 6 bulan dia harus udah bisa. Kalau belum bisa berarti kita harus udah. Tapi dari 3 bulan sampai 6 bulan kita udah lihat jangan hanya dibiarkan saja, kita harus stimulasi di sana. Gitu. Terus yang kedua misalnya duduk yang besar-besar yang biasanya terlihat ya. Untuk detail-detailnya nanti ada di buku KIA. Nah nanti kalau misalnya usia berapa sih dok? Ya bisa duduk sendiri. 6 bulan dia mulai belajar untuk duduk sendiri. Mungkin masih bertopang. Kalau belum kuat kita jangan langsung membiarkan dia untuk duduk sendiri, tapi ditopang sama kita. Nanti kalau punggungnya sudah tegak, bisa lurus, kita baru biarkan dia untuk duduk sendiri. Nah nanti usia 9 bulan dia belum bisa duduk sendiri, kita sudah warning, oh ini ada kelainan. Terus berdiri juga sama. Dia mulai berusaha berdiri di usia 1 tahun. Dan kita sudah warning kalau misalnya usia 16 bulan dia belum bisa berdiri. Ini baru berdiri bukan berjalan ya. Nah berjalan juga sama. Setelah berdiri tahapannya adalah berjalan. Oh iya jangan lupa. Tadi habis duduk itu juga ada tengkurap. Nah itu. Jadi balik kan ya. Jadi setelah kepalanya harus tegak dulu. Habis itu dia mulai duduk sendiri. Nah, setelah kepala bisa tegak dan duduknya juga sudah walaupun belum bertopang, dia udah mulai berusaha untuk tengkurap atau dari tengkurap ke terlentang. Nah, dari tengkurap ke terlentang itu tahapannya. Setelah itu dia berusaha untuk duduk sendiri. Nanti habis dari duduk dia berusaha berdiri, baru berjalan. Nah itu usianya 3 bulan kepalanya tegak, baru mulai tegak, 6 bulan dia harus tegak, 6 bulan udah mulai duduk. Nah dari di antara sana dia ada tengkurap sama berguling. Nah itu baru itu 1 tahun dia mulai berdiri dan berjalan. Betul Mbak. Jadi red flag-nya di situ. Nah itu kan motorik. Nah sebenarnya kalau itu motorik kasar, yang besar-besar kalau motorik kasar. Kalau halus itu dia mulai menggenggam. Awalnya anak-anak belum bisa nih kedua tangannya itu bersatu seperti ini. Nanti dia mulai dari gini, akhirnya dia bisa seperti ini, baru bisa menggenggam yang kecil-kecil. Nah itu yang motorik halus. Kalau yang bahasa, nah ini juga banyak nih dari mama papa di rumah, bapak ibu di rumah,
banyak anaknya belum bisa bicara. Nah, itu kapan sih dok kita warningnya? Misalnya kalau dari usia mungkin 0-3 bulan gitu dia masih babbling aja. 3 bulan ke sana dia masih babbling mama papa a i u e o gitu. Dia masih babbling. Nanti mulai usia 1 tahun ke atas dia udah mulai mama papa. Itu babbling sebelumnya itu kurang dari 12 itu dada. Semua orang mungkin dipanggil mama papa dada. Tapi nanti umur 1 tahun dia mulai belajar mama papa itu orangnya yang mana, mamanya yang mana, papanya yang mama papa. Jadi dia hanya menyebutkan mama dada papa gitu ke orang tuanya. Nanti baru dia usia berapa kata, bukan mama papanya, selain mama papanya. Nah, itu nanti kalau misalnya 2 tahun dia harus udah bisa 2 kata digabungin. Mama makan, misalnya dia udah mulai itu 2 tahun. Nah gitu. Nanti harusnya udah mulai bernyanyi juga 2,5 tahun seperti itu. Udah bisa. Nanti soalnya ada beberapa pasien juga kok 2 tahun dia belum 2 tahun itu belum datang ke dokter untuk memeriksakan, dia belum bisa jalan dan belum bisa berbicara. Nah, yang kayak gitu sudah terlambat. Kita stimulasinya kalau terlambat itu lebih susah dibandingkan yang belum terlambat. Makanya perlunya untuk deteksi dini di sana. Untuk red flag ya dok ya, untuk red flag bendera merah bagi ayah bunda itu untuk segera mengunjungi ke dokter anak untuk konsultasi itu, misalkan dalam 3 bulan tuh harusnya dia sudah bisa apa sih? Tadi kan dijelaskan ya dok ya. Nah, misalkan itu ditunggu sampai umur berapa bulan sih dok? Misalnya 3 bulan tadi harus mengangkat kepala, 6 bulan belum ya? Apa saya harus ke dokter ya? Seperti itu kan kadang ayah bunda kan nanti gitu dokter. Iya nih. Jadi ada perkembangan anak itu, ada anak normal belum tentu jadi perkembangannya normal. Maksudnya anak lahir normal baik belum tentu jadi perkembangannya baik. Anak dengan resiko tinggi tadi juga belum tentu jadi perkembangannya jadi tidak baik. Itu tergantung stimulasi. Jadi red flag-nya apa? Yang tadi sudah sempat disinggung, mulai untuk kepala tegak 3 bulanan. Tapi kalau ada ibu bapak anaknya lebih cepat itu bagus, bukan berarti itu anaknya jadi kelainan gitu ya. Jadi 3 bulan dia mulai kepalanya tegak. Kalau red flag-nya 6 bulan dia belum bisa tegak, ayo kita bawa. Setidaknya pertama ke posyandu dulu atau ke puskesmas dulu karena di sana akan screening. Screening menggunakan buku tahapan lebih lanjut dari buku KIA yang namanya KPSP. Nah nanti baru setelah itu nanti mereka akan merujuk ke spesialis anak jika memang dari usia dia tersebut dia sudah ada 2 kemunduran yang sudah dievaluasi. Kok hanya 1 saja dari beberapa poin itu dia nanti akan mencoba ibu bapaknya di rumah untuk stimulasi dulu, diajarin apa sih harus dilakukan di rumah. Nah terus tadi apalagi usia 3 bulan itu setelah kepalanya tegak baru berpikir tengkurap ya, atau tengkurap sama terlentang. Jangan kepalanya belum tegak, belum kuat, tapi udah dok kok anak saya belum tengkurap. Iya pasti orang kepalanya aja belum bisa tegak, gimana caranya dia akan bergerak kepala. Jadi seperti itu. Nah kok usia 9 bulan dia belum tengkurap, 6 bulan lah. Nah itu kita udah warning. Tadi terus duduk mulai 6 bulan, tapi warning di 9 bulan dia belum bisa duduk, kita harus bawa. Lalu habis itu, tapi kalau misalnya nih mendekati 8 bulan kok masih belum bisa, ibu udah coba berusaha, belum bisa, ya udah warning, nggak usah nunggu 9 bulan, kita udah langsung tanya ke puskesmas, baru ke dokter anak. Kalau bisa mau langsung juga nggak apa-apa. Lalu terus habis itu mulai berdiri usia 1 tahun, warning usia 16 bulan dia belum bisa, itu sudah di warning. Karena 2 tahun udah lari dia harusnya, udah bisa belajar berlari gitu. Untuk screening perkembangan itu memang
eh, pertama kali itu memang harus ayah bunda yang di rumah ya dokter ya. Betul. Setelah itu rajin-rajinlah ke posyandu. Iya. Karena posyandu bukan hanya timbang sama Banyak ukur berat. sekali yang dilakukan di sana. Sudah ada petugas dari puskesmas juga, ada bidan-bidan, ada bidannya juga, ada kader-kadernya juga, sehingga jika didapatkan sesuatu yang tidak sesuai, nanti biasanya ada rujukan ke dokter dan lain-lain seperti itu, jadi tidak terlambat ya dok. Iya. Terus mungkin satu lagi yang saya tangkap dokter tadi, stimulasi ya dok ya, stimulasi dari orang tua yang setiap hari ketemu, yang merawat anak, itu penting sekali ya dokter ya. Untuk stimulasinya sendiri itu seperti apa? Nah, itu yang harus bapak ibu di rumah, ayah bunda di rumah itu yang harus rajin-rajin ngasih stimulasi anak. Gimana sih stimulasinya? Pertama, selain stimulasi yang wajib dan harus diperhatikan adalah nutrisi untuk menunjang perkembangan anak. Karena dengan anaknya misalnya nggak makan, lemes, dia nggak mungkin mau belajar untuk perkembangan. Ya, terus ASI itu yang lebih baik. Itu karena kita manusia, ASI itu lebih baik. Itu yang kedua, stimulasi. Stimulasi karena banyak bapak ibu yang bekerja seperti kita, itu memang jadi kendala. Tapi jangan lupa kita wajib, karena kita yang bertanggung jawab nanti ya, nanti sama Allah. Jadi apa sih stimulasinya? Apa yang harus dilakukan di rumah? Jadi jangan sampai ada anak bayi baru lahir, terus karena dia belum bisa ngomong, karena dia belum bisa berkomunikasi sama kita sebagai bapak ibu, kita diamkan. Jadi kita sibuk sendiri. Sekarang banyak mama-mama yang karena handphonenya, karena Instagram, IG-nya dan yang lain-lain, dia lupa karena anaknya belum bisa bicara atau belum bisa berkomunikasi, dia menyusui sampai lihat handphone. Itu. Jadi karena anak tuh butuh sama kita komunikasi walaupun dia belum mengerti. Dengan kita komunikasi, kita mencurahkan hormonal kita naik. Dengan kita berbicara dengan anak, dengan kita walaupun dia belum bisa, tapi dia sudah mulai mengetahui, mendengarkan. Karena kan untuk bahasa itu tadi faktor yang keempat belum dibicarakan ya, bahasa. Yang bahasa itu tidak hanya dia bisa berbicara, tapi juga reseptif, penerimaan. Jadi gimana dia bisa ekspresif berbicara kalau dia belum pernah menerima, ya kan? Jadi kita harus stimulasi dari awal, bicara walaupun dia dengan bicara bahasa yang jelas. Jangan sampai anak-anak karena dia bisa berbaru terus kita cuma ngikutin baba. Nah itu nggak boleh. Karena anak itu pertama kita harus kasih tahu, anak itu belum tahu apa-apa dari awal dia lahir itu. Jadi kita stimulasi dari natain, kita sudah ngaji boleh, ya kan? Kita bacakan ayat suci Al-Quran. Karena banyak juga dari sana, banyak anak-anak yang bisa menangkap dengan cepat, sehingga pas lagi dia ekspresif, dia kata-kata pertama atau ini adalah Al-Quran juga bisa. Terus dengan kita berbicara, dia menangkap, dia juga hormonalnya, ASI kita juga lancar jadinya, benar gak? ASInya jadi lancar, dia juga menangkapnya. Kedua, kalau bermain banyak ibu rumah tangga maupun ibu yang bekerja, kadang-kadang saking sibuknya, itu dia bekerja sambil ngasuh anak. Nah itu yang gak boleh. Karena stimulasi itu kalau bisa ya 5 jam sehari itu minimal. Jadi kayak interaksi itu bukan saya sama anak saya di sebelah, tapi ibunya sibuk masak, anaknya sendirian. Nah itu yang gak boleh. Jadi harus sambil diajari, misalnya bermain, dia sudah bisa bermain. Ada mobilan, bukan dia duduk di karpet terus mainannya terus dia main sendiri. Enggak, kita kasih ajarin, ini mobil, ini bola. Dengan kata-kata kita yang awal kita ngajarin kata yang jelas, bola, karena dia nggak bisa yang cepat, bola gitu kan, nanti dia akan menangkap yang beda. Ada beberapa anak yang memang yang baik. Nah terus jangan sampai kita ngapain terus anaknya ditaruh di TV. Nah itu yang paling sering, TV, screen time ya gadget. Nah Screen time. Iya, karena nggak semua anak bisa menangkap
apa yang diucapkan dari TV itu dengan baik. Ada yang menangkap dengan baik, dia bertambah pintar, ada. Tapi kita kan nggak tahu. Nah, dan pengaruh screen time nanti juga bisa kita bahas, juga berbeda dibandingkan pada kita yang ngajari langsung. Kalau red flag-nya nih, misalnya, kok kepalanya belum tegak. Jadi kita dari usia dini nih, dari 0 bulan sampai 1 bulan gitu, kita sudah mulai sering menengkurapkan anak. Tummy time kalau katanya. Bahasanya itu tummy time. Jadi sering ditengkurapkan. Kalau enggak kita pas lagi gendong, posisinya dia kayak tengkurap gitu di sini kita, walaupun kita posisi duduk. Karena anak itu sudah mulai angkat-angkat tuh kepalanya. Walaupun tidak bisa sampai 90 derajat, mungkin 45 derajat dulu. Nanti 90 derajat, lama-lama dia kuat. Walaupun berapa lama terus jatuh lagi ya gitu. Sambil kita pegangin, dipegang biar dia nggak yang kalau misalnya dia pas lagi jatuh gitu kita sudah siap seperti itu. Itu kalau kepalanya belum tegak. Terus kalau misalnya dia belum tengkurap, nah itu tummy time, kepalanya harus tegak dulu sama tummy time itu. Nah tummy time-nya itu kan posisi tengkurap tuh. Nah terus kita ajari gimana caranya pas lagi tengkurap itu tangannya misalnya dilatih nih, tangannya dipinggirkan dulu, terus kita latih di telentangkan misalnya gitu kan. Atau dari posisi telentang kita mau tengkurapkan, tangannya yang satu biar tertekuknya nggak salah gitu kan, kita luruskan misalnya, terus tangannya satu ditarik pelan-pelan ke arah sebaliknya seperti itu. Terus dia lama-lama nanti kita coba dia tuh berusaha sendiri, kita ajarin dulu tetap. Lalu kemudian kalau misalnya belum duduk juga kita kalau misalnya memang sudah lumayan kuat gitu ya, sambil ada topangannya, jangan sendiri, nanti duduk. Terus kalau misalnya yang tadi yang tummy time juga saya kurang tuh. Kalau misalnya dia udah mulai bisa, terus dia kan harus merangkak tuh. Nah pas merangkak tuh kita kasih mainan. Nah biar dia tuh udah mulai mainan tuh kanan kiri, dia sambil tengkurap tuh biar kepalanya naik-naik ke atas, kita kasih mainan biar dia tengah dah. Terus habis itu untuk merangkaknya kita kasih mainan dari jarak jauh, dia yang bisa dia ambil gitu, dia biar bisa untuk meraih. Nah lama-lama kan dia untuk merangkak. Nah duduk tadi seperti itu, terus berjalan juga, berdiri dulu juga gitu. Kita kasih mainan di atas, dia untuk berusaha untuk berdiri, mengambil sendiri gitu. Terus lama-lama berjalan juga dititah pelan-pelan. Atau kita dari jauh cuma jarak 1 kaki untuk berjalan seperti itu. Berarti tetap stimulasi ya dok ya? Itu kunci utamanya. Kunci utamanya ya dok ya. Sama untuk ini konsentrasinya. Stimulasi tapi konsentrasinya terganggu karena gadget atau karena TV, itu juga sama. Gak bisa masuk stimulasi. Sudah dijelaskan ya dok ya, bahaya screen time seperti itu ya doknya. Kalau boleh dijelaskan lagi dok, itu ada batasannya dok, bolehkah atau ada batasannya atau memang tidak boleh sama sekali, dan bahayanya nanti jika berlebihan untuk anak di dokter? Untuk screen time, kalau dari WHO itu sudah menyatakan untuk screen time pada anak-anak itu ada waktunya. Misalnya pada usia 0 sampai 2 tahun itu, apalagi awal tahun 1 tahun pertama itu tidak boleh sama sekali. Usia 2 tahun ke atas itu hanya boleh 2 jam. 1 sampai 2 itu cuma 1 jam, 2 tahun ke atas itu 2 jam. Hanya 2 jam, itu sampai usia 5 tahun. Kenapa sih? Karena anak di situ ada lagi perkembangan kan otaknya, apalagi 2 tahun pertama. Screen time mau dari TV, gadget ataupun radio untuk mendengarkan itu, semuanya itu adalah sumber dari cahaya sendiri. Kalau dari TV kan cahayanya. Yang kedua adalah kalau dari misalnya kita mendengarkan radio gitu kan, sumbernya dari suaranya dari radionya tersebut, gitu kan. Sedangkan kita biasanya sehari-hari itu melihat itu pantulan dari matahari ataupun dari lampu-lampu yang ada. Kita tidak langsung melihat mataharinya kan, kita tidak langsung melihat lampunya. Kalau kita lihat lampunya langsung, mata kita gimana?
belereng. Belereng ya dok ya. Kalau kita lihat matahari juga sama, silau, sama. Suara juga sama seperti itu. Ya kalau bisa, kenapa sih kalau bisa kita TV kan dia sumbernya itu pada awal perkembangan pada usia 0 sampai 2 tahun itu kan itu adalah golden time-nya otak berkembang nih. Dari dia kan nggak saraf-sarafnya nggak langsung dari lahir tuh udah segitu, nggak. Tapi dari awal tuh karena stimulasi kita itu akhirnya persyarafannya percabangannya langsung jadi banyak. Nah itu kalau misalnya panca indera kita ada 5. Kalau misalnya kita memperlihatkan TV dengan sumber cahaya yang tinggi, sumber cahayanya tinggi itu sumber cahaya tinggi masuk ke mata kita, penerimaan cahayanya berlebihan kan. Sama suara juga, mendengar suaranya itu berlebihan kan dibandingkan dengan hertznya suara kita sendiri. Nah kalau misalnya gitu, saraf di mata itu lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Sehingga padahal kita harus seimbang panca indera kita. Ada raba, ya kan, lihat, bau, gitu kan, mendengar gitu kan. Nah kalau misalnya matanya jadi saraf itu jadi banyak di mata, kalau kita melihat pemandangan sekitar apa menarik buat dia? Nggak menarik. Karena yang lebih dia menarik adalah dengan cahaya yang sebanyak yang kita lihat di TV ataupun handphone. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita anaknya nggak mau diem, lari sana lari sini, dikasih yang cahayanya tinggi, dia diem langsung. Memang bahayanya di situ, konsentrasinya terganggu. Sama kalau misalnya mau mendengar Al-Quran, itu coba bapak ibunya aja, double malah. Bapak ibunya dapat pahala buat mengajarkan, tapi dia juga bisa anaknya mendengar dengan lebih baik. Karena kadang-kadang juga anak juga, karena tangkapan dia juga beda mbak. Kalau tangkapan di TV kan nggak bisa dikendalikan, dia ngomong terus. Nah tangkapan anak berbeda-beda. Kalau kita bicara bisa kita perjelas. Kalau dia tidak mengerti kita bisa perjelas. Tapi kalau untuk TV kan dia akan berjalan. Nah tangkapan anak itu berbeda-beda. Itu tuh screen time yang bikin beberapa, walaupun ada beberapa pendapat baik nih di usia 2 tahun ke atas, kalau misalnya mengajarkan misalnya bilingual atau gitu boleh, awal tuh bagus, tapi jangan bilingualnya dari TV atau kayak gitu, karena penangkapan anaknya itu yang bisa bermasalah gitu. Kalau bilingual dari misalnya kita punya 2 bahasa terus bahasakan ke anak kan dia baik. Oke dokter, itu penjelasan screen time ya dok ya. Terus ini dok, ada banyak sekali kasus ya dok, saya tuh sering ditanya gitu dok, ini anaknya sudah terlanjur screen time yang berlebihan, terus dia jadi speech delay ya dok ya, terlambat berbicara dok. Jadi umur 3 tahun itu belum bisa berbicara sama sekali dokter. Terus kalau udah gitu gimana dokter itu dok? Kita cari tahu dulu apa yang menyebabkan dia belum bisa bicara. Tadi sudah dijelaskan karena anak itu awalnya reseptif, menerima dulu, baru dia bisa ekspresif. Jadi kita lihat dulu dari awal dia belum bisa bicara karena apa. Reseptif berarti apa yang harus diterima. Berarti alat-alat organ apa aja nih yang menerima? Telinga, pita suara, mulut. Nah kita lihat dulu ada nggak gangguan di telinganya. Jangan-jangan dia selama ini nggak bisa ngomong karena nggak dengar apa-apa gitu kan. Terus yang kedua yang menerima salah satunya apa? Otak. Ada masalah nggak di otaknya? Itu adakah kelainan lainnya yang bisa menyertai yang kita bisa berpikir? Yang ketiga baru telinga terus suaranya, gitu kan? Yang keempat adalah ekspresif itu. Apakah tadi lupa setelah telinga tuh stimulasi. Lah dia telinganya baik, misalnya. Tapi nggak ada yang stimulasi tadi ya. Nah, yang keempat itu ekspresifnya, ngomongnya. Masalah nggak nih dari tadi pita suaranya. Nah, kalau misalnya itu tambahan lagi nih 5 nih, yaitu tadi dari gangguan konsentrasi. Dia sudah baik dari tangkapannya, dia sudah bisa, tapi dia gangguan konsentrasi yang menyebabkan dia enggan untuk bicara karena dia lebih banyak screen time. Misalnya dia banyak nonton,
Jadi kan kalau nonton kan anaknya nggak jarang ngomong ya, kadang-kadang cuma melihat aja, masuk aja, tapi nggak, karena dia sosialisasinya nggak bagus, dia ada gangguan konsentrasi. TV-nya di stop, bukannya mau kita ajarin malah marah-marah, tantrum dia, lari-lari nggak mau. Nah seperti itu. Jadi itu dulu yang harus kita perhatikan, ada nggak masalah di situ. Nah nanti sebelum misalnya nih gangguan itu udah terlambat ya 3 tahun. Belum bisa, kita lihat dulu stimulasi, kita ajarin dulu ibunya, Bu, apa yang harus kita lakukan di rumah. Ibu jangan permisif, jangan mengiyakan apa anak. Kadang-kadang ibu bapak itu, ayah bunda itu kasihan sama anaknya, jadi mengikuti apa mau anaknya, padahal itu tidak boleh. Kita harus pola asuh itu harus dijaga. Pola asuh itu penting juga Mbak, selain nutrisi, stimulasi, pola asuh. Karena pola asuh yang baik adalah yang demokrasi. Demokratif tuh gimana memberikan pilihan buat anak, tapi kita juga punya prinsip di sana, mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi kita punya batasan. Tidak permisif, apa maunya anak diikutin aja, bukan otoriter. Anak harus mengikuti kita, tidak seperti itu. Jadi anaknya itu pertama kita ajarin ibunya, sudah benar belum? Nah, setelah itu gadgetnya, TV-nya stop. Apa efeknya stop gadget atau TV? Pasti tantrum. Tantrum itu apa? Marah-marah, nggak terima, nggak mau diem. Nah, karena tantrum itu awal-awal tuh fisiologis. Fisiologis tuh normal pada usia dia kan, karena dia juga mencari kan, karena baru tahu dunia kan, dia juga mencari tahu. Dia kalau jawabannya misalnya ditanya apa, dia pengen jawab ini, jawabannya apa. Jadi dia tuh tergantung itu. Kalau misalnya nih stimulasi kita nih, anaknya bilang, karena dia nggak biasa ngomong, dia cuma gini, Bu, nunjuk, nggak ngomong, nunjuk. Ibunya ngasih. Jadi anaknya tuh belajar dari sana. Oh, kalau mau mengambil sesuatu itu caranya nunjuk. Kalau nggak dikasih tunjuk, aku nangis. Dia nangis, gitu terus. Nah, ibunya nggak ngajarin apa, mau ambil apa. Kalau mau ambil, bilang bola. Misalnya diambil bola misalnya. Bola. Nanti baru mama kasih. Kita kasih pengertian dulu. Nah, dia pasti nangis nih awal-awal. Kita nggak boleh kasih ke anak. Kita ajari anak. Nah, kalau hal seperti itu tidak baik. Kalau mau meminta sesuatu, caranya bilang. Kita ajarkan terus, dia pasti akan protes terus. Kita kekeh. Kita harus berpendirian. Walaupun seperti itu, kalau dia tantrum, biarkan. Cuma kita awasi pas lagi tantrum, kita sudah kasih pengertian dulu, jangan dia nangis, kita nggak ngasih pengertian, nangis aja, gelandang gitu kan. Nggak, kita kasih pengertian dulu, kalau itu salah, yang harus dia lakukan apa. Kalau dia masih tetap tantrum, biarkan saja dia menangis, tapi kita awasi, jangan sampai di sekitarnya ada barang-barang yang berbahaya, jangan sampai dia menyakiti, jangan sampai dia menyakiti orang lain. Nah itu, kita tetap harus stop. Kalau misalnya dia ada yang menyakiti diri sendiri, kita harus stop. Nah, setelah itu, kalau dia misalnya lama-lama dia akan bergerak untuk berbicara. Kalau itu bola, walaupun misalnya kata-katanya salah. Kalau kata-katanya salah, jangan kita ikutin boa gitu misalnya, gitu nggak boleh. Boa, iya dek, boa, bukan. Tapi kita harus ngomong bola, nggak boleh kita mengikuti, ya, karena dia belajar. Oh, caranya ngomong seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi cara yang stimulasi seperti itu, ayah bunda. Jangan sampai kita harus stimulasi dulu. Nah, kalau misalnya nih udah distimulasi, tadi juga tuh caranya yang motorik seperti itu, yang bahasa seperti itu. Nah, kalau misalnya juga ada ayah bunda yang jangan lupa personal sosial itu penting. Apa sih personal sosial isinya? Tadi, kalau misalnya anak harus udah bisa lama-lama cuci tangan sendiri. Kita ajari, jangan lupa, jangan kadang-kadang karena saking kita sibuknya, kita lebih melayani anak, tidak mengajari anak. Jadi cuci tangan, saking kita udah nggak mau ini ya, disapu-sapu aja, dibersihin. Padahal tumbuh kembangnya kan dia harus mencuci tangan sendiri nantinya. Nah terus pakai baju, udah pakein aja, ya kan? Nggak mengajari ini caranya pakai baju seperti ini. Gitu. Kalau dia udah bisa, kita ajari pelan-pelan. Dia coba cara pakai baju nih, caranya gini. Yuk kita sama-sama buka ini. Gitu, pelan-pelan diajari seperti itu. Jangan sampai kita melayani. Nah itu kadang-kadang kita permisif. Jadi
sendiri kita nangis, gitu atau apa gitu, atau gitu, terus kita langsung kerjain, kita yang ngelakuin, bukan anaknya. Nah, itu yang membuat anak, caranya aku meminta seperti ini. Jadi dia tidak belajar. Jadi kalau misalnya sudah terlambat, silakan langsung kita periksa ke dokter spesialis anak juga, langsung bisa. Nah, pada saat kita screening untuk perkembangan, ada tools yang memang lebih lanjut untuk screening. Jadi kita tahu anak ini kemampuannya di umur berapa misalnya gitu. Lalu yang kedua yang akan dilakukan oleh kami itu meminta untuk Bapak Ibu menstop yang membuat gangguan konsentrasi. Nah, yang ketiga setelah kita stop gadget sambil stimulasi dan memperbaiki nutrisi yang pastinya, baru kita akan mengkonsulkan fisioterapi. Di sini di rumah ini ada fisioterapi, sudah ada dokter spesialis IKFR sendiri, rehab medik ya. Nah, tapi pasti pesan dari kami adalah untuk stop yang membuat dia gangguan konsentrasi, karena namanya fisioterapi itu kan sambil di fisioterapi sambil belajar ya. Saya bilangnya ke anak-anak itu sekolah, ya kan? Saat sekolah kalau masih ada yang membuat dia gangguan konsentrasi, kita ajari, nggak ada yang masuk tetepan. Jadi sambil sekolah, sambil konsentrasinya diperbaiki, sambil kita perbaiki pola asuh dan perbaiki nutrisi, karena itu semua yang mendukung gitu. Kalau misalnya dari hasil itu anaknya baik-baik, biasanya kalau anaknya speech delay itu anaknya yang tumbuh kembang yang lainnya biasanya normal. Kalau misalnya tumbuh kembangnya normal, biasanya ada masalah di konsentrasi. Tapi kalau misalnya ada kelainan lain, biasanya misalnya kayak ada cerebral palsy atau ada gangguan lain, biasanya nggak cuma speech delay, motoriknya juga masalah, personal sosialnya juga masalah. Dan juga misalnya ada kelainan tuli atau seperti itu, biasanya lebih ke speech delay ya. Nah, itu seperti itu Mbak. Kalau misalnya tuli pun kita masih bisa mengusahakan, kita lihat dulu tulinya seberapa, ya berapa hertznya dia bisa mampu mendengarkan. Kadang-kadang tidak tuli total kan. Nah, nanti dibantu untuk alat dengar. Di sini ada THT juga yang untuk bisa membantu. Nanti baru membuat alat, baru kita sambil sekolah dari fisioterapi maksudnya. Oke, gitu ya dokter. Berarti mungkin yang sudah ayah bunda yang di rumah, yang anak-anaknya sudah ada masalah dengan keterlambatan bicara, mungkin bisa yang pertama mungkin bisa periksa dulu ke dokter anak gitu. Ya dok, ini kalau ayah bunda mau ketemu dokter Fitri di rumah sakit Romani, kapan dokter biasanya dokter? Saya praktek setiap hari kecuali hari Sabtu, di Minggu tuh untuk jadwal pastinya bisa dilihat di layar. Terima kasih. Ya, semoga nanti ilmunya dari dokter tadi bermanfaat untuk ayah bunda di rumah. Dan ini dok, sebelum berakhir dok, ada pesan-pesan apa dokter untuk ayah bunda di rumah dokter? Ya, ayah bunda di rumah, take home message-nya kali ini adalah lakukan screening perkembangan dengan ayah bunda. Bisa lakukan dengan membaca buku KIA di rumah, buku pink. Lalu lakukan interaksi dua arah antara orang tua dan anaknya, karena yang paling berperan bukan dokternya, tapi ayah bundanya yang bertemu 24 jam dengan anaknya. Yang tiga, deteksi tanda waspada yang tadi sudah saya jelaskan, dan segera mencari pertolongan ke dokter untuk screening lebih lanjut. Oke, terima kasih dokter atas ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita semua. Semoga ilmunya menjadi bermanfaat untuk ayah bunda yang ada di rumah. Jika memiliki permasalahan atau ingin konsultasi dengan dokter anak, Dokter Fitri Amalia ada di Rumah Sakit Romani di Poliklinik ya, tadi jadwalnya sudah disebutkan. Dan jangan lupa download dulu aplikasi Sahabat Romani, bisa download di Play Store. Nanti untuk mendaftar Poliklinik bisa lewat aplikasi tersebut. Terima kasih Sahabat Romani yang telah menyaksikan podcast kita pada hari ini.
Berjumpa lagi di lain waktu dengan podcast dengan tema yang lebih menarik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.